Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih boleh Tuhan diberikan kesempatan untuk kami dapat beribadah dan datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus di awal setiap aktivitas kami boleh beribadah, kami boleh datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dengan setiap kerendahan hati kami Tuhan, dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan untuk mengurapi setiap kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, hanya kiranya kuasa Tuhan yang mengalir atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah.
satu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanah anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Yes. Tersungkurku di kaki-Mu, amin. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku
Shalom semua jemaat yang ada di JKI, Bali Praise Community Church, Denpasar. Salam kenal semuanya. Demikian juga terima kasih untuk Bapak Pendeta Peter Seniawan yang sudah mengundang saya. Mungkin banyak di antara saudara yang belum mengenal saya. Nama saya Deborah Kristanto. Saat ini saya tinggal di New York. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan itu lebih tertarik kepada mereka yang terbuang dan ditolak. Pernahkah di dalam kehidupan saudara, saudara merasa bahwa Tuhan itu tidak adil? Kenapa saya diciptakan seperti ini? Kenapa saya tidak diciptakan sebagai si A atau si B? Pernahkah saudara merasa bahwa Tuhan menciptakan orang lain lebih enak hidupnya, lebih cemerlang, dan saudara merasa bahwa Tuhan memberikan mereka anugerah yang lebih besar daripada saudara? Bahkan pernahkah saudara menjadi kecewa karena saudara merasa bahwa rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita? Tentu kita semuanya tahu cerita tentang Daud. Daud pernah berkata bahwa sekalipun bapak dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan menerima aku. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Pada suatu hari, Tuhan mengutus Samuel untuk datang kepada Isai untuk mengurapi salah satu anaknya untuk menjadi raja. Isai adalah ayah dari Daud. Isai pada waktu itu tahu bahwa Samuel akan datang. Kedatangan Samuel tentu saja adalah sesuatu yang sangat penting. Samuel datang untuk mengurapi salah seorang anak dari Isai, karena anak itu dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja. Acara ini adalah acara yang sangat penting, dan tentu saja Isai mengetahui hal itu. Tetapi justru pada waktu itu, Isai menyuruh Daud untuk pergi menggembalakan kambing dan domba. Padahal kambing dombanya hanya 2-3 ekor saja. Sehingga yang dibawa oleh Isai kepada Samuel hanya 7 anak-anaknya, tanpa Daud. Isai punya 8 orang anak, dan pada waktu itu 7 anaknya satu persatu diperhadapkan kepada Samuel. Sampai-sampai Samuel bertanya kepada Isai, hanya inikah anakmu? Kenapa? Karena ke-7 anak Isai ditolak oleh Tuhan. Baru kemudian Isai mengaku bahwa dia masih punya anak bungsu, yaitu Daud. Lalu Samuel berkata kepada Isai, panggillah dia, karena kita tidak akan makan sebelum anak itu datang. Saudara, Daud adalah anak bungsu, dan dia punya perawakan yang kecil. Itu sebabnya saudara-saudara Daud semuanya menjadi tentara, hanya Daud yang tidak. Karena perawakan Daud itu kecil. Dia tidak punya perawakan yang gagah, bahkan dikatakan mukanya kemerah-merahan. Ada penafsiran yang berkata Daud itu kemerah-merahan sehingga dia itu agak mirip-mirip perempuan. Dia tidak gagah, dia mungil, dan pipinya kemerah-merahan. Kalau kita ada di posisi Daud, mungkin kita akan merasa tertolak dan kecewa kepada Tuhan. Karena orang tua Daud menolak dia. Bahkan di dalam upacara yang sangat penting, yaitu Tuhan akan mengurapi salah satu anak dari Isai, Isai sama sekali melupakan Daud. Mungkin kalau kita menjadi Daud, kita menjadi kecewa. Tetapi Tuhan justru memilih Daud di antara saudara-saudaranya untuk menjadi seorang raja. Kemudian kita ingat tentang Yeftah. Di dalam Hakim-Hakim 11, ayat 1-3 berkata demikian. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dari keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu, dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Yeftah adalah anak seorang perempuan sundal. Pada waktu Yeftah dan saudara-saudara tirinya sudah mulai beranjak dewasa,
keluarganya itu mengusir Yefta. Tidak hanya mengusir, tetapi mereka berkata bahwa Yefta tidak punya hak atas milik pusaka keluarga. Yang artinya dia tidak punya hak apapun dan juga tidak memiliki warisan dari ayahnya. Pada saat Yefta diusir, ayahnya pun tidak memberikan pembelaan kepada dia. Saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan Yefta. Dia adalah seorang anak dari perempuan Sundal. Sementara saudara-saudaranya semua lahir dari wanita baik-baik, bukan wanita Sundal. Dan kemudian setelah beranjak dewasa, dia diusir dari rumahnya sendiri. Sehingga dia merasakan penolakan dari keluarganya sendiri. Bahkan ayahnya tidak membela dia. Mungkin kalau kita menjadi Yefta, kita juga akan menjadi kecewa. Tetapi justru di antara saudara-saudara Yefta yang lahir dari keluarga baik-baik, yang lahir dari seorang wanita baik-baik, bukan wanita Sundal seperti Yefta. Bahkan mereka mungkin berpendidikan tinggi, sementara Yefta menjadi seorang perampok bersama dengan teman-temannya. Karena dia menjadi seorang pelarian, dia tidak punya rumah untuk dia tinggal. Sehingga dia menjadi seorang perampok dengan teman-temannya. Dia punya kehidupan yang buruk. Tetapi kita melihat, justru siapa yang dipilih di antara keluarganya Yefta, yaitu Yefta sendiri. Pada waktu keluarganya membuang dia, justru Tuhan memilih dia. Sama dengan Daud, dia orang yang disisihkan dan ditolak oleh keluarganya. Tapi justru di antara saudara-saudara Daud, Tuhan tidak memilih mereka. Karena mereka sudah mendapatkan yang terbaik dari ayahnya. Tetapi Tuhan justru memilih orang yang dibuang di rumahnya. Orang yang ditolak oleh ayah ibunya dan ditolak oleh kakak-kakaknya. Apa buktinya bahwa Daud juga ditolak oleh saudara-saudaranya? Karena pada waktu Daud datang untuk memberikan makanan pada waktu kakak-kakaknya ada di medan pertempuran untuk menghadapi Goliat, mereka tidak berterima kasih kepada Daud, tetapi justru mereka memarahi Daud dan berkata bahwa Daud sedang memata-matai mereka. Tetapi justru orang yang ditolak yang menjadi pilihan utama Tuhan. Justru Tuhan selalu menetapkan pilihannya yang pertama kepada orang yang ditolak, mereka yang dibuang, mereka yang dianggap hina, mereka yang dianggap bodoh. Tuhan selalu tertarik untuk memilih mereka. Kenapa? Karena Tuhan itu adil dan Tuhan itu mengasihi. Kita mulai melihat contoh yang lain lagi, yaitu Lea. Ini luar biasa sekali bagaimana Tuhan memperlakukan Lea. Kita baca di dalam Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Tuhan membuat Lea melahirkan, dan Tuhan menutup kandungan Rahel karena Tuhan membuat sebuah penghiburan dan keadilan. Tuhan tidak berkata bahwa Tuhan membuka kandungan Lea karena Lea adalah orang yang baik. Tetapi firman ini berkata bahwa Tuhan membuka kandungan Lea karena Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai oleh Yakub. Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi, Allah yang adil. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 34 ayat 9, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dikatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan tahu betapa remuk hati Lea karena dia tahu dia tidak dicintai oleh suaminya. Dan Tuhan memberikan penghiburan kepada Lea dan membuat keadilan. Justru orang yang tidak dicintai oleh Yakub, dialah yang melahirkan anak-anak
bagi Yakub. Sementara Rahel, Tuhan menutup kandungannya. Di zaman itu, orang yang mandul dianggap adalah orang yang terkutuk dan menjadi aib bagi perempuan itu. Dan Tuhan menutup kandungan Rahel. Sehingga Lea ada kebanggaan atas diri Lea karena dia punya anak. Tetapi pada waktu Lea mulai banyak melahirkan anak dan mulai merendahkan Rahel, maka Tuhan mengingat Rahel. Kita baca di dalam Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah Rahel, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf. Sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Pada waktu Lea mulai merendahkan Rahel karena dia punya 7 orang anak dari kandungannya, Tuhan mulai mengingat Rahel dan membuka kandungannya. Dan Rahel melahirkan seorang anak, yaitu Yusuf. Kalau saudara lihat, Rahel berdoa, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Rahel berdoa supaya dia diberikan satu saja, seorang anak lagi. Dan Tuhan menjawab doanya, sehingga dia punya 2 orang anak. Lea punya 7 orang anak, tetapi Rahel hanya 2. Tetapi karena keadilan Tuhan, walaupun anak Rahel cuma 2, tetapi Rahel melahirkan seorang pemimpin besar, yaitu Yusuf, yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan keluarganya dan seluruh bangsa yang ada di dunia yang saat itu menghadapi kelaparan. Tuhan itu adalah Allah yang memperhatikan orang yang tertindas. Yang penting pada waktu kita tertindas, kita berteriak kepada Tuhan, tapi tidak menjadi kecewa. Mari kita lihat tentang Hana. Di dalam kitab 1 Samuel 1 diceritakan tentang Hana. Hana itu adalah istri Elkana. Elkana itu punya 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Penina ini punya anak, tetapi Hana itu mandul. 1 Samuel 1 ayat 6-7 berkata, tetapi madu Hana selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungan Hana. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Selama bertahun-tahun, Hana selalu menghadapi hinaan dari madunya. Dan itu selalu menyakitkan hatinya. Belum lagi bertahun-tahun, dia mungkin menjadi bahan pergunjingan tetangga-tetangganya. Mungkin banyak tetangga-tetangganya yang berkata bahwa oh Hana itu kena kutuk. Atau Hana itu mungkin seorang berdosa, makanya dia mandul. Ditambah lagi dia tinggal serumah dengan madunya yang selalu menyakiti hatinya. Tentu hal ini membuat hidup Hana menjadi hancur. Dia merasa tidak nyaman, dia selalu merasa disakiti. Sampai-sampai dikatakan bahwa Hana itu enggak nafsu makan karena hatinya gusar dengan setiap apa yang dilakukan oleh Penina. Tetapi sekali lagi, Tuhan memperhatikan orang-orang yang remuk, yang hancur hatinya, orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Hana membawa semua pergumulannya kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan membuka kandungan Hana. Pada waktu itu bagi Hana diberi 1 anak saja sudah cukup. Itu sebabnya dia bernasar bahwa kalau Tuhan memberikan dia anak, anak itu akan dia persembahkan kepada Tuhan. Bagi dia punya 1 anak saja itu sudah lebih dari cukup. Karena bagi dia menjadi seorang ibu adalah luar biasa dan hal itu adalah membuang aibnya untuk membuktikan bahwa Allah juga mengasihi dia. Dan dia menerima seorang anak, hanya 1, tetapi anak ini adalah seorang nabi besar, yaitu Samuel.
yang mengurapi dua raja. Yang firman Tuhan berkata tentang Samuel, yaitu Samuel dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia. Hana mempunyai satu orang anak, tetapi anak yang luar biasa. Lebih hebat daripada anak-anak yang dilahirkan oleh madunya yang setiap hari menyakiti hati dia. Tuhan tidak memilih bahwa nabi besar itu lahir dari rahim Penina, tetapi dari rahim Hana. Karena Tuhan selalu dekat dengan orang yang direndahkan, ditolak, dihancurkan, dihina, dibuang. Kenapa? Karena Tuhan selalu membela orang yang direndahkan. Tuhan itu punya kuasa meninggikan orang-orang yang direndahkan dan merendahkan orang-orang yang meninggikan dirinya sendiri. Bahkan pada waktu Hana sudah bersyukur memiliki satu orang anak, bahkan anak itu dipersembahkan kepada Tuhan. Sebelum Hana menyerahkan Samuel di rumah Tuhan, dalam penjagaan Imam Eli, sejak Samuel dari dalam kandungan sampai masa dia lepas susu, Hana mempersiapkan Samuel untuk siap menjadi hamba Tuhan. Itu sebabnya pada waktu Samuel diserahkan kepada Imam Eli, Samuel tidak teriak-teriak dan minta ikut ibunya, karena dari kecil ibunya selalu sudah mempersiapkan hati dan pikiran Samuel bahwa dia adalah anak yang sudah diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan pada waktu Hana sudah bisa bersyukur dengan hanya memiliki satu orang anak, bahkan satu-satunya anaknya harus berpisah dengan dia karena anak itu harus dipersembahkan ke bait Allah dan diasuh oleh Imam Eli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang baik dan adil. Tuhan kemudian membuat Hana melahirkan anak-anak yang lainnya, yaitu Tuhan menambahkan 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi Hana memiliki 6 orang anak. 1 Samuel 2 ayat 21a berkata, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Jadi Hana memiliki 6 orang anak. 1 orang harus dia lepaskan karena dia sudah berjanji bahwa anaknya akan diserahkan kepada Tuhan. Tetapi yang 5 orang anak tinggal bersama-sama dengan dia. Mungkin saudara juga ingat tentang Batseba, istri dari Uria. Pada waktu Uria sedang berperang, Raja Daud menyuruh pelayannya untuk memanggil Batseba dan Daud meniduri Batseba. Tidak hanya itu, tetapi kemudian Daud membunuh suami Batseba, yaitu Uria. Saudara tahu, kalau saudara baca di dalam Alkitab, Uria adalah seorang prajurit yang sangat setia kepada raja, yaitu Daud. Dan dia adalah seorang yang sangat bertanggung jawab dan loyal. Pada waktu Daud menyuruh Uria untuk pulang ke rumah istrinya, dia berkata, "Masakan aku pulang?" Tetapi Uria yang begitu setia kepada Daud, Daud membunuh dia dengan licik dan penuh kecurangan. Daud justru membunuh Uria demi menutupi dosanya. Batseba tentu merasa bersalah kepada suaminya. Dia merasa dirinya sudah tercemar. Dia merasa dirinya telah dicemari oleh Daud. Dan dia begitu sedih karena kehilangan suaminya. Dan sebagai rakyat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melawan raja. Dan kemudian yang ketiga, anak yang dia kandung harus mati. Tetapi apa yang kemudian Tuhan lakukan terhadap Batseba? Daud punya banyak istri dan gundik. Tetapi Tuhan memilih Batseba untuk melahirkan seorang raja yang besar,
yaitu Salomo. Yang firman Tuhan berkata, sebelum Salomo dan sesudah Salomo, tidak ada orang yang memiliki hikmat seperti Salomo, bahkan juga kekayaannya. Dan Salomo adalah raja yang paling kaya di antara raja-raja yang ada di muka bumi. Kenapa justru Tuhan memilih Batseba? Sekali lagi, Tuhan dekat dan membela orang yang hancur hatinya, orang yang patah hatinya, dan remuk jiwanya. Batseba diajak selingkuh, suaminya dibunuh, dan anaknya mati. Kalau kita menjadi Batseba, mungkin kita akan berkata, kenapa nasibku begini? Kenapa Tuhan jahat? Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi dalam hidupku? Tidak semua yang terjadi adalah keinginan Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang terjadi, yang buruk sekalipun, Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan. Kutuk menjadi berkat. Kita belajar juga dari Yusuf. Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Suatu saat pada waktu Yusuf membawa makanan bagi 10 saudaranya yang sedang menggembalakan kambing dan domba. Mereka tidak berterima kasih, tetapi justru mengikat Yusuf dan membuangnya ke sumur. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Saudara, berhati-hatilah pada waktu kita punya keinginan menghancurkan orang lain. Karena orang yang akan kita hancurkan, karena justru orang-orang yang kita hancurkan, merekalah yang akan ditinggikan Tuhan. Dan kita yang menghancurkan orang lain, kita yang akan direndahkan oleh Tuhan. Karena Yesaya 30 ayat 18 berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan itu Allah yang adil. Pada saat saudara mengalami tekanan, saudara ditolak, saudara dihancurkan, nanti-nantikanlah Tuhan. Karena Tuhan akan menyatakan keadilannya dan akan menyatakan kasih-Nya kepada saudara untuk ditinggikannya pada waktunya. Tuhan selalu menetapkan pilihannya yang pertama, bukan kepada orang yang pintar, bukan kepada orang yang hebat, tetapi kepada mereka yang dibuang, yang ditolak, yang dianggap bodoh, yang dianggap hina, orang-orang yang direndahkan, bahkan orang-orang yang dihancurkan. Mereka selalu menjadi pilihan utama Tuhan. Karena bagi Tuhan, kalau dunia menolak Dia, maka Tuhan akan menjadikan Dia pilihan yang utama. Tetapi seringkali pada waktu Tuhan memilih kita, kitanya yang tidak siap. Karena kita lebih sibuk dengan sakit hati kita, dengan kekecewaan kita, dan mengasihani diri sendiri. Yang akhirnya menjadi kecewa kepada Tuhan. Seperti halnya yang terjadi kepada Saul. Firman Tuhan berkata kepada Saul begini, di dalam 1 Samuel 10 ayat 21. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Tuhan selalu mengutamakan pilihannya, yaitu kepada orang-orang yang dibuang, ditolak, direndahkan, dihancurkan, dihina, dianggap bodoh, bahkan dianggap tidak ada. Hanya saja seringkali pada waktu Tuhan memilih orang-orang yang dibuang, yang ditolak, yang direndahkan, dan sebagainya. Mereka tidak siap pada waktu Tuhan membuka jalan bagi dia untuk naik. Karena seringkali orang-orang yang ditolak, orang-orang yang dibuang, orang-orang yang dihina, mereka sibuk dengan kepahitannya, sibuk dengan mengasihani diri sendiri, sibuk dengan kekecewaannya. Sehingga pada waktu Tuhan mau mengangkat dia, dia
tidak siap. Wadahnya tidak siap. Sama dengan apa yang terjadi kepada Saul. Raja pertama yang Tuhan pilih adalah Saul. Saul adalah seorang yang pemalu. Dia seorang pendiam dan minder. 1 Samuel 9 ayat 17 berkata, ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Ayat 20, tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini oleh Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Ayat 21 berkata, tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di antara Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Saul berkata bahwa dirinya adalah suku yang terkecil di Israel, yaitu suku Benyamin. Dan suku paling hina di antara kaum suku Benyamin. Dia seorang pemalu, pendiam, dan seorang yang minder. Tetapi justru Tuhan memilih dia, orang yang paling hina di antara suku Israel. Dan dia orang yang paling minder di antara keluarganya. Buktinya apa? Dia adalah seorang pemalu. Pada waktu Samuel akan memperkenalkan Saul di antara bangsa Israel, bahwa Saul adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi raja Israel. Tapi Saul justru sembunyi. Di dalam kitab 1 Samuel 10 ayat 21 berkata, sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia atau Saul bersembunyi di antara barang-barang. Jadi pada saat itu Samuel memanggil seluruh bangsa Israel dan mereka semuanya dipanggil menurut suku mereka masing-masing. Ada suku Naftali, ada Ruben dan sebagainya sampai akhirnya yang terakhir yang dipanggil adalah suku Benyamin karena mereka pada waktu nama Saul dipanggil, Saul bersembunyi. Bahkan Saul tidak pernah menceritakan kepada bapaknya bahwa Samuel berkata bahwa dia nanti akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Kenapa Tuhan memilih orang-orang seperti ini? Karena Tuhan ingin menyatakan keadilannya dan kasih-Nya juga anugerah-Nya. Bahwa sekalipun dunia menolak kamu, aku tidak pernah menolak kamu. Tetapi seringkali kita seperti Saul. Pada waktu Tuhan akan mengangkat dia, Saul belum menang atas dirinya. Saul belum selesai dengan dirinya. Dia penuh dengan rasa minder, rasa malu, rasa tidak layak, dan sebagainya. Dan hal inilah yang menghalangi dia untuk dia melihat bahwa Tuhan mengangkat hidupnya. Hal inilah yang membuat dia gagal pada waktu Tuhan mengangkat dirinya. Bahkan di dalam 1 Samuel 10 ayat 20 berkata demikian. Pada waktu Saul sudah dipanggil dan kemudian ditahbiskan, tapi menjadi raja, ada banyak orang Dursila yang berbicara seperti ini. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia atau Saul dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi Saul pura-pura tuli. Pada waktu ada banyak orang menghina Saul, Saul tidak membantah mereka, Saul tidak menyerang mereka, padahal saat itu Saul sudah ditetapkan menjadi raja Israel. Tapi Saul diam saja, karena sebenarnya Saul itu seorang yang minder dan penakut. Nah, kita mulai melihat di sini bahwa pada waktu kita ditolak, pada waktu kita dibuang, pada waktu kita direndahkan, pada waktu kita dihina, jangan kita menjadi kecewa.
Karena justru orang-orang yang demikianlah yang menjadi pilihan utama Tuhan. Tuhan tidak memilih mereka yang dipilih oleh dunia, karena dunia sudah memilih kita. Tetapi Tuhan adalah Allah yang adil. Tuhan memilih orang-orang yang ditolak oleh dunia ini. Tetapi Tuhan selalu menetapkan pilihan utamanya kepada orang-orang yang direndahkan, yang ditolak oleh dunia, juga orang-orang yang ditolak oleh keluarganya. Yang penting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita tetap berespon benar seperti Yusuf, seperti Daud, seperti Hana, seperti Yefta. Yang penting adalah bagaimana kita tetap berespon benar dan membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu ingin mengangkat kita untuk menunjukkan kepada kita dan dunia bahwa Tuhan tidak menolak kita. Bahkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Tuhan membenci kejahatan dan Tuhan membenci kesombongan. Itu sebabnya pada waktu kita direndahkan, pada waktu kita dihina, Tuhan justru ingin mengangkat hidup kita untuk mempermalukan orang yang jahat dan orang-orang yang sombong, sekaligus untuk menyatakan keadilan dan menyatakan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi dan membela kita. Sekali lagi, jangan pernah kecewa kalau saudara ditolak, tetapi juga jangan menghancurkan diri sendiri dengan tetap berespon salah. Karena seringkali bukan Tuhan tidak bisa mengangkat kita, tapi seringkali pada waktu kita tidak membereskan hati kita, kita menjadi seperti Saul. Tuhan sudah mengangkat, tetapi kita yang tidak pernah move on dari sakit hati dan kekecewaan kita. Sehingga semua masa lalu kita menghancurkan kita seperti Saul. Tetapi biarlah kita belajar untuk berespon benar, karena pada waktunya Tuhan pasti turun tangan dan memberikan pembelaan kepada kita. Bukan hanya dibela, tetapi Tuhan sanggup untuk meninggikan kita. Karena barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin, saudara-saudara. Dan saya sekarang kembalikan kepada Bapak Pendeta Peter Seniawan. Tuhan Yesus memberkati. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk Pastor Deborah Kristanto. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Jangan lupa, Papa dan Mama, Abah Kids tetap ada setiap hari Minggu jam 7 pagi di channel yang sama, yaitu Ada Jawaban TV. Bapak dan Ibu saudara-saudari, kami mengundang Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang minggu ini, marilah kita memuji dan menyembah Tuhan bersama lewat acara Intimacy Worship setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. TDJ setiap hari Sabtu jam 7 malam, ibadah tetap dilakukan via Zoom. Untuk informasi lebih lanjut akan diumumkan di media sosial TDJ. Baik Bapak dan Ibu saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan minggu ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudari semua dapat memberikan persembahan di nomor akun di bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama kami di minggu ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
Mari Bapak Ibu sekalian, di mana saudara berada, mari kita mengucap syukur, kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan dan kita boleh mengakhiri ibadah siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah, buat kesempatan kami boleh menerima berkat Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh bersyukur karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan-Mu, perlindungan, pertolongan Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat pertolongan Tuhan yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan boleh memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita mengucap syukur, kita menerima berkat yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam pimpinan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua menerima berkat Tuhan dan kita mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara dan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga masing-masing di rumah. Tuhan memberkati.